Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Bersyukur kepada Tuhan karena dapat berjumpa dengan Anda untuk menyampaikan renungan firman Tuhan saat ini. Saya berdoa kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita yang mendengarkannya. Adapun tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah tegar dan sabar di masa pandemi. Saudara, kita sekarang masih berada dalam situasi di mana pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita, bahkan di banyak negara. Orang banyak yang takut, khawatir, galau di masa kini. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan? Tentu jawaban yang pasti adalah bukan dari opini kita, bukan dari feeling perasaan kita, tapi dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak Anda kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih buat kesempatan saat ini di mana kami dapat menyampaikan firman Tuhan di masa pandemi COVID-19 yang masih ada ini. Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber penolong dalam hidup kami dalam situasi saat ini.
Berkati pemberitaan firman dengan urapan Roh Kudus, supaya memberkati setiap orang yang mendengar dimanapun mereka mendengar pemberitaan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tegar dan sabar di masa pandemi, itulah tema yang saya sampaikan saat ini. Firman Tuhan yang saya akan baca, saya ambil dari Amsal 18 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dalam saat-saat ini sudah begitu banyak orang penuh ketakutan, kekhawatiran oleh karena COVID-19 yang masih merajalela di banyak bagian di negara ini. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita back to the Bible, kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan kesanalah orang benar harus berlari dan berlindung. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan adalah tempat yang jangan diragukan lagi. Perlindungan yang pasti di masa-masa seperti ini. Orang percaya harus mengambil sikap yang benar dalam hal ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, lebih jauh saya ingin menyampaikan satu contoh. Kalau Anda membaca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang kedua, di mana pernah terjadi seorang wanita, seorang ibu yang dikatakan oleh Alkitab dia mandul. Saat itu dia begitu banyak menerima hinaan, dianggap remeh, dilecehkan, oleh karena dia tidak mempunyai keturunan. Namanya adalah Hana, yang kemudian menjadi ibu daripada Nabi Samuel. Dia berseru kepada Tuhan dalam masa yang sulit, dalam masa yang impossible secara pikiran manusia. No hope, tidak ada harapan. Tapi nanti Anda baca dalam 1 Samuel 2 yang kedua, kesungguhannya, imannya itu dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab, dan kemudian Ibu Hana ini melahirkan seorang putra yang bernama Samuel, kemudian menjadi salah seorang nabi yang besar di antara umat Allah. Dan dalam perkataan yang Hana berkata, Tuhanlah gunung batuku, tempat aku berharap dan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan, dalam sikon seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberikan support, dorongan rohani kepada saudara. Mari saudara, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jadikan dia tempat perlindungan yang pasti dalam hidup kita. Haleluya. Banyak orang yang datang kepada saya, banyak orang yang berkata bahwa sikon seperti ini, mereka banyak mengalami hal-hal yang kurang menguntungkan. Tidak peduli apakah dia orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Tetapi saudara kasih, saya berkata, mari taruh harapan Anda kepada Tuhan. Simpan harapan Anda di dalam nama Tuhan. Itulah harapan yang pasti. Seorang pahlawan iman yang bernama Daud dalam Mazmur 3:1, 4 dan 5. Dia begitu kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia berkata, Tuhanlah gunung batu tempat perlindungan yang pasti. Dan dalam pengalaman hidupnya Daud mengalami banyak-banyak kemenangan campur tangan Tuhan. Karena dijadikan Tuhan gunung batu tempat perlindungan yang tertinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, di tangan saya ada sebuah buku hidup kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menjadi tempat kediaman Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bagaikan buku ini, saudara, lembaran yang putih karena Roh Kudus tinggal dalam kita. Darah Kristus sudah membasuh kita, menyucikan kita, dan kita sekarang dibenarkan di hadapannya. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan hal yang melemahkan, yang membuat kita undur jauh dari Tuhan. Iman menjadi mudah goyah. Saudaraku, komitmen kita mulai hancur. Saya katakan, kalau tadi buku ini menunjukkan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Jangan biarkan pengaruh-pengaruh yang negatif, saudara-saudara, merasuk hidup kita.
tinggal di dalam kita, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari jaga relasi kita dengan Tuhan saat-saat ini. Dan saya berdoa kiranya kemenangan Tuhan menyertai kita dalam segala hal yang kita hadapi, teristimewa dalam menghadapi sikon pandemi COVID-19. Tegar dan sabar di masa pandemi. Itulah yang kita bisa alami. Kenapa? Dalam Galatia 5:22-23 dikatakan fruit of the spirit, buah roh itu kita miliki. Roh Kudus berkarya di dalam kita dengan buahnya, bukan hanya dengan karunia saya, tapi dengan buahnya. Di antaranya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, dan seterusnya. Luar biasa bukan saudara? Jikalau Roh Kudus tinggal dan berkarya dalam hidup kita, kita akan memiliki sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Jangan lupa 3M dalam masa-masa kita menghadapi COVID-19 ini. M yang pertama, memakai masker. Kita tahu semua. Dalam kacamata rohani, jangan lupa mempraktekkan iman. M yang kedua, mencuci tangan. Dalam kacamata rohani, jangan lupa selalu menjaga hati. M yang ketiga, menjaga jarak. Dalam kacamata iman, jangan lupa menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan. Doa saya kiranya sabar dan tegar di masa pandemi kita alami. Dan ingat, kita lebih dari pemenang. Itulah kata Roma 8:37. Tuhan memberkati dimanapun kita berada, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan yang ada ini kami dapat memberitakan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini membangkitkan, menguatkan, menghibur, memotivasi orang yang mendengar. Dan kami akan jadikan Tuhan tempat perlindungan yang tertinggi dalam menghadapi COVID-19 ini. Sabar dan tegar di masa pandemi, kami bisa mengalami karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, amin. God bless.